Pemirsa NASA tercinta dimanapun Anda berada, saat ini tim liputan NASA berada di lahan pembibitan tanaman Albazia, tepatnya di lahan milik Bapak Suparman di Desa Sigalo, Kecamatan Sigalo, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Suparman kebetulan beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Sigalo. Pak Suparman, ini lahan yang Bapak gunakan untuk pembibitan Albazia ini luasnya berapa, Pak? Ini luasnya adalah 1.500 meter persegi. Kemudian tanaman Albazia ini hingga saat ini berapa umurnya? Usianya ini sudah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Pak Suparman, Bapak dulu mengenal NASA, ini yang mengenalkan siapa dulu? Praktik Pucang, saya mencoba untuk mengembangkan tanaman Albazia ini, baik itu pembibitan maupun pembesaran, saya usahakan dengan menggunakan NASA. Ternyata dengan menggunakan NASA dan hormonik ini hasilnya sangat luar biasa. Ini bisa panjenengan lihat sendiri, hasilnya memang seperti itu. Nah, dari NASA produknya apa saja ini Pak yang digunakan, Pak? Kami sementara ini baru menggunakan hormonik sama NASA. Organik cairnya ya. Pak Parman, ini dulu Bapak menggunakan sejak dari awal sudah atau tanaman sudah umur berapa, Pak? Ini saya menggunakannya pada saat masih biji. Masih biji ya, benih biji ya. Tepatnya biji. Pada bulan apa waktu itu, Pak? Waktu itu bulan Desember tahun 2004. Bisa diceritakan Pak cara penggunaan produk POC NASA maupun hormonik ini pada waktu perlakuan pembenihan, pembibitan? Ya, pada saat perlakuan pembenihan ini dulu waktu perendaman benih bagaimana, Pak? Perendaman benih saya siram pakai air panas, setelah itu biarkan 1 malam, kita bungkus dengan kain, kemudian kita tanam. Kalau sekarang enggak, setelah tahu bahwa ada produk yang sangat luar biasa, ini NASA dan hormonik ini, setelah kita ambil biji kita pakai air panas, istilahnya orang Jawa itu dijarangi, itu pakai air panas, kemudian setelah itu saya rendam, dibiarkan sampai airnya itu dingin. Waktu setelah itu berapa berat benihnya, berapa gram atau berapa kilo, Pak? Waktu itu saya hanya setengah kilo. Air panasnya berapa liter? Kurang lebih seperempat liter 1 gelas. Dicampur NASA berapa takarannya? NASA-nya satu tutup, hormoniknya satu tutup. Kemudian setelah itu saya lihat belum pakai NASA itu sampai 6 hari. Nah, Ini 4 hari, 3 sampai 4 hari sudah kecambah. Itu sudah semuanya, Pak? Sudah semua sudah panjang. Kemudian dari tingkat keberhasilan perkecambahan berapa persen, Pak, sebelum pakai NASA dan setelah pakai NASA, Pak? Kalau sebelum pakai NASA ini waktu itu saya mengamati hanya 60% lah. Benihnya sama? Benihnya sama dengan kualitas yang sama. Saya beli di pertanian dengan kualitas yang sama, unggulnya juga sama. Nah, setelah pakai NASA berapa persen? Setelah pakai NASA ini ya hampir 90% lah, baik luar biasa sekali ya. Kemudian pada saat ditanam, Pak ya, itu perlakuan pakai NASA bagaimana? Pada saat setelah bibit kita tanam, ini adalah sebagai contoh bibitnya adalah itu tadi, setelah dicambahkan itu kan masih banyak itu di situ bergelombol, kemudian kita ambil, kita tanam ini satu-satu. Nah, setelah itu 3 hari kemudian baru kita semprot dengan NASA dan hormonik. Karena tanamannya masih kecil, ini saya masih menggunakan 1/3, satu tank, ya, satu tutup hormonik, ini NASA-nya 3, ya, dia tutup ini sejak umur 3 hari. 3 hari, sehingga 1 minggu 2 kali, kemudian terus 1 minggu itu 1 kali. Setelah berapa umurnya berapa 1 minggu sekali, Pak? Setelah umur 15 hari. Terus kemudian selanjutnya setelah 15 hari kan seminggu sekali, Pak ya? Ya, setelah itu bisa dijelaskan berapa hari sekali, Pak? Masih menggunakan seminggu sekali karena tanaman keras sehingga hingga umur 3 bulan ini. Hingga 3 bulan ini saya aplikasinya adalah 1 minggu sekali. Nah, Pak, dari perbedaan yang tadi sudah kita saksikan, Pak ya, tanaman yang tidak pakai NASA dan tanaman yang pakai NASA, Pak, itu bisa dijelaskan, Pak? Saya dari dulu itu mengusaha bibit, namun demikian belum pernah mengalami suatu kejadian yang luar biasa seperti ini. Dari kecepatan tumbuh, yang pertama ini pada umur sama-sama umur waktu itu umur 1 bulan, ini sama 1 bulan. Ini yang tidak pakai NASA, ini kelihatan daunnya kuning, warna daunnya kuning, kemudian pertumbuhannya ini banyak yang mati. Ini banyak yang mati yang tidak dengan menggunakan NASA. Tingkat kematiannya yang tidak pakai NASA berapa persen? Itu bisa 60%. Ini bisa baca dari kematiannya banyak sekali yang tidak menggunakan NASA. Kita bisa melihat dari dekat tanaman bibit Albazia yang tidak menggunakan NASA. Di sini banyak kita dapatkan batang mengering dan akhirnya mati, dan batangnya juga kecil-kecil. Pertumbuhan juga kerdil-kerdil dan tidak seragam, tidak serempak. Sangat jauh berbeda dengan tanaman yang pakai NASA yang ada di atas. Kita bisa melihat dari dekat pertumbuhan tanaman yang pakai NASA. Dari kejauhan kita bisa melihat sangat seragam dan pertumbuhannya mendekati 100%. Kita bisa melihat sebelah kanan ini dengan jenis bibit yang sama dan ditambah NASA
pertumbuhannya sangat luar biasa bagus. Pemirsa NASA, kita akan mengikuti pengukuran tinggi tanaman. Pemirsa, kita bisa melihat panjang meteran ini adalah 200 cm atau 2 meter, dan masih belum sampai bagian atas. Kita bisa melihat itu sampai ujung 56 cm, berarti ketinggian adalah 2,5 meter kurang lebih. Umur 3 bulan dari biji, dari sejak penanaman biji, dan kita bisa melihat batang yang sangat kokoh dan kuat. Ini akan menjadi bibit yang unggul. Pemirsa NASA, kita akan mengikuti pengukuran tinggi tanaman bibit Albacea yang tidak menggunakan nasa dan hormonik. Ini adalah tanaman Albacea yang tidak pakai nasa dan hormonik, dan kita ambil tanaman yang paling bagus pertumbuhannya. Itu hanya sekitar 130 cm ketinggiannya. Pak Parman, di samping pertumbuhan yang memang luar biasa ya Pak ya, itu secara ekonomi Pak, dengan bibit yang umur 3 bulan, yang pakai nasa dan tidak pakai nasa, Bapak bisa menjelaskan keuntungannya Pak, silakan Pak. Ini untuk keuntungannya, ini apabila bibit yang tidak menggunakan nasa, ini yang andai kata bibit ini adalah bibit untuk cangkokan. Kalau bukan untuk cangkokan ini, dengan yang tidak menggunakan nasa ini paling-paling ini harganya 750 ini 750. Tapi dengan menggunakan nasa ini harga sampai kepada konsumen ini bisa 1000 sampai 1500. Sehingga kita punya keuntungan dua kali lipat dengan menggunakan nasa ini. Itu yang dimana waktu yang relatif sih hanya 3 bulan, kita kalau untuk usaha bibit ini sudah mengantongi uang yang cukup lumayan lah. Yang tidak pakai nasa dengan pakai nasa ini keberhasilan tumbuhan sampai saat ini, kalau pakai nasa bisa tumbuh berapa, nah dikalikan dengan harga berapa. Yang tidak pakai nasa tumbuh berapa, dikalikan dengan harga berapa, dengan jumlah bibit yang sama. Ini dengan pakai nasa ini, untuk gambaran adalah kita menanam 10.000 lah, 10.000 katakan saja, karena 90% sehingga 9.000. 9.000 ini dengan menggunakan kita lihat pertumbuhannya sama, sehingga untuk nilai jualnya juga sama. Sehingga dengan menggunakan nasa ini bisa satu pohon ini laku 1.500 di pasaran ini saat sekarang. Ini dengan tidak menggunakan nasa, cara-cara yang agak sama ini ternyata untuk yang bibit menggunakan nasa ini bisa 1.500, kalau ini hanya 750. Sehingga ada keuntungan yang dibanding dengan tidak menggunakan nasa. Pak Parman, mungkin ada kesan-kesan Bapak ya, apalagi Bapak selaku kepala desa, untuk memberikan semacam tauladan atau bahkan percontohan bagi warga sekitar maupun masyarakat secara luas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini perlu saya sampaikan di sini pada petani-petani ataupun pada kelompok tani yang belum menggunakan nasa, silahkan untuk menggunakan nasa, karena bahwa produk-produk dari nasa ini semuanya ini sangat-sangat istimewa, sangat luar biasa. Sebagai contoh tadi, dengan kita menggunakan nasa ini, produk-produk pertanian ini akan lebih meningkat. Juga dengan menggunakan produk nasa ini kita akan lebih aman. Kita mengkonsumsi daripada apabila digunakan untuk aplikasikan untuk tanaman buah, ini buahnya juga lebih aman karena menggunakan produk organik, dan juga apabila digunakan untuk tanaman pangan, juga sayuran, tanaman pangan dan sebagainya, itu juga akan lebih aman dan akan lebih sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat semua. Terima kasih Pak Parman ya, atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Nah, pemirsa NASA, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Suparman. Reporter Joni dan kameramen Agus Budi melaporkan dari Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, salam NASA.